Nama gue Dani, gue pemilik dari proyek Rumah Pasir Jambu yang berlokasi di daerah Bogor. Pada awalnya waktu pertama kali mau buat rumah, kita sempat ngobrol sama arsiteknya. Mungkin gak sih dengan budget terbatas buat rumah impian kita. Contoh seperti ya rumah yang kompak, yang isinya tuh udah ada segala kebutuhan dengan 4 orang keluarga di dalamnya. Seperti ada ruang tamu, ada kitchen, ada ruang tengah atau ruang olahraga. Akhirnya kita semua komunikasikan dengan arsiteknya. Dan ya kita percayakan secara keseluruhan sih sama arsiteknya untuk terkait kebutuhan keluarga kami. Halo, nama saya Risa, saya desain principal dari Saya Studio. Sekarang kita sedang ada di Rumah Pasir Jambu. Ini merupakan proyek Saya Studio yang dibangun tahun 2019. Untuk brief dari klien sendiri sebenarnya cukup sederhana. Lalu mereka mencoba untuk mengembalikan ke kami arsitek sebenarnya dengan kepercayaan yang penuh gitu soal bagaimana mentranslate kebutuhannya mereka ke dalam bentuk space arsitektural. Jadi memang kita mencoba untuk mendefinisikan kegiatannya mereka, lalu gimana caranya sih ruangan ini bisa menjadi ruang yang multifungsi. Karena kalau kita bicara soal biaya, pasti kita bicara soal luasan gitu kan. Dan bagaimana sebenarnya cara mengoptimalkan luasan kecil tapi bisa mengakomodasi seluruh kegiatan. Seperti misalnya kita lihat ketika kita masuk itu kita disambut oleh inner courtyard. Nah ini tuh sebenarnya menjadi ruangan untuk menjamu tamu secara informal, tapi sebenarnya juga pada saat ruangan dibutuhkan untuk menjamu dalam skala yang lebih besar, lalu kemudian si ruang inner courtyard ini bisa dihubungkan dengan ruangan lain di dalam rumah gitu. Jadi sesimpel dengan membuka si folding door gitu. Lalu sebenarnya juga waktu itu ada request bahwa si homeowner, istrinya juga mau ada space untuk berolahraga yang cukup private. Jadi kita sediakan halaman di belakang rumah. Lalu rumah ini juga dibikin se-open mungkin dan seminim sekat mungkin, gitu. Seperti misalnya ada di kitchen, pada saat daily life mungkin itu berfungsi sebagai kitchen dan tempat makan gitu. Tapi pada saat mungkin dia sedang menjamu tamu, itu kemudian bisa jadi seperti island bar gitu untuk menjamu tamu dan orang bisa ngambil makanan di tengah situ. Lalu itu juga terhubung dengan living room, jadi sebenarnya jadi semua ruangan itu bisa difungsikan untuk activity yang lebih besar. Lalu untuk ruangan yang lebih private atau kamar tidur itu kita sengaja letakkan di atas. Jadi memang secara penzoningan ke atas itu sudah benar-benar khusus untuk ruangan si penghuni rumah saja gitu. Dan kedua kamar juga antara kamar orang tua dan anak diletakkan pada posisi yang sangat berdekatan. Itu karena mungkin memudahkan proses transisi anak kecil ya, karena memang untuk bisa punya space mereka sendiri tanpa mengintervensi ruangan tidurnya orang tua. Sebenarnya untuk material sendiri ini menurut kita proyek ini sangat menarik. Jadi mungkin ada material-material yang sebenarnya secara purpose dia bukan untuk dinding, tapi kita coba untuk fungsikan sebagai dinding gitu. Contohnya kita ada beberapa part yang dia dindingnya itu merupakan dinding rangka, terus kita lapis dengan material yang mungkin orang lebih familiar itu dipakai di sebagai material penutup atap gitu. Secara majority sebenarnya dindingnya itu hebel di expose ya, jadi tidak ada treatment apapun selain coating sedikit dan cat gitu, jadi dia dibiarkan apa adanya. Lalu untuk plafon, untuk yang bagian dak kita kemudian coba untuk expose dengan patternnya bambu. Kenapa bambu? Karena memang pada saat awal di site ini sendiri itu didominasi oleh tanaman bambu gitu, jadi itu sebenarnya quite inspiring sih. Lalu untuk plafon-plafon yang ingin ditutup mungkin secara konvensional orang taunya gypsum dan ya polos putih seperti itu ya, terus kita coba untuk develop kenapa kita nggak pakai bambu yang ada di project, terus habis itu kita hubah gitu ke dalam kenyaman bambu dan itu kita pakai untuk material penutup ceiling. Dan kita menganggap ini sebenarnya sebagai kejujuran aja gitu, jadi apa yang warna materialnya itu dan itu yang ditampilkan, dan ternyata setelah beberapa tahun si project ini ditinggali itu jadi kecantikan dan keindahan sendiri sih kalau menurut saya gitu. Kita
Kita sih juga sangat appreciate dengan klien yang sangat suportif dan mempercayakan pemikiran dan judgement kita soal arsitektur gitu. Jadi memang menerjemahkan kebutuhan yang mereka apa gitu. Karena memang proses desain itu bagaimanapun proses dua arah. Lalu juga bagaimana sih project ini justru menginspirasi kami gitu tentang space, seberapa banyak adalah cukup, atau tentang habit yang sebenarnya bisa kita sesuaikan benar-benar dengan space yang terbatas gitu kan. Pengalaman menempati rumah ini selama 3 tahun, yang pertama sih kesannya udaranya baik, karena sirkulasinya juga sangat baik, itu yang paling saya rasakan. Terus pencahayaan, yang dimana setiap siang hari kami tidak membutuhkan lampu sama sekali. Lalu kenyamanan ruangan juga, dan juga efektivitas ya yang paling saya rasakan itu. Karena pada saat kita melakukan sesuatu hal, kita juga dapat melakukan hal yang lain, seperti istri saya memasak, dapat mengawasi anak saya dalam beraktivitas. Saya bersiap-siap dalam keseharian saya, juga tetap dapat berkomunikasi dengan istri di area kitchen. Atau juga seperti halnya bisa dapat bersantai-santai di area keluarga tanpa terganggu dengan aktivitas di luar. Adapun kesan yang terakhir sih terkait habit ya, kebiasaan dalam membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan rumah apa enggak, sesuai dengan rumah yang ada atau tidak, sehingga bisa lebih bijaksana sih dalam membeli barang-barang.